Kok kosanku udah 3 bulan dan masih aja sepi? Kok okupansiku jelek banget sampai-sampai operasionalnya aja tuh nggak nutup? Kok kalau mau buat kos-kosan, iklannya tuh di mana sih tempat yang paling tepat? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh sering banget muncul di DM Instagram aku, di kelas, sampai bahkan ada yang juga di email. Nah, sebenarnya di sini harus ada 2 hal yang harus aku tekenin. Yang pertama itu adalah produk kalian yang harus bagus dulu. Mulai dari lokasi yang strategis, desain yang menarik, itu adalah wajib. Walaupun marketing kalian sebagus mungkin, tapi produknya itu nggak market fit, percuma aja kalian jualan. Ujung-ujungnya itu bakal jadi gimmick doang, yang ketika orang datang mereka ngerasain nggak puas. Nah, tapi kalau produk kalian itu kalian ngerasa udah bener-bener cocok kok, sama kompetitor juga sesuai, aku lebih bagus malah yang sana bisa rame, aku nggak bisa rame. Nah, ini kuncinya berarti di marketingnya kalian. Makanya di video kali ini aku bakal sharing 4 strategi untuk memasarkan kos-kosan kalian supaya okupansi kalian itu bisa naik jadi 90% ke atas. So, teman-teman nonton videonya ini sampai habis karena keempat-empatnya itu penting semua. Nah, yang pertama, yang paling penting itu adalah nama kosan kalian. Kesalahan dari owner itu sering banget kasih nama yang aneh-aneh. Banyak owner ngerasa namanya itu pakai bahasa Spanyol, bahasa Eropa, itu jadi keren. Tapi kadang-kadang masalahnya itu bukan masalah keren-kerenan, tapi susah di-spell dan jarang banget bisa diingat. Karena ini nanti akan berpengaruh dengan kalian ngiklannya. Contoh, misalkan ketika orang sudah dapat iklannya kalian, dan ketika mereka ngeliat, mereka ngerasa kamarnya itu bagus, tapi mereka belum mau pindah aja. Nah, yang terjadi biasanya apa? Mereka akan lihat, ya udah deh, mungkin nanti beberapa minggu lagi baru kontak kos-kosannya itu. Tapi setelah 2 minggu, mereka mau inget kos-kosannya itu, mereka tuh lupa, aduh namanya apa ya kemarin? Kayaknya kemarin itu ada deh, tapi kok aku nggak lupa save ya? Namanya juga susah disebut nih. Jadi gimana ya? Aku nemuin juga akhirnya nggak ketemu. Nah, makanya aku saranin untuk ketika kalian sudah effort dengan mahal, bikin produk yang bagus, kalian iklan dengan oke. Tapi kalau misalkan namanya kalian kadang-kadang susah di-spell, ketika one day mereka mau ingat, itu nggak jadi top of mind-nya mereka. Jadi aku saranin buat cari nama yang simple-simple aja, kayak bubuk di kos, kosan di sini. Nah, nama-nama yang kayak gitu itu sebenarnya kan simple, nyeleneh, dan itu gampang banget diingat. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah konten dari iklannya sendiri. Kalian bisa mulai dari riset kecil-kecilan, sebenarnya apa sih yang fitur-fitur yang dibutuhkan oleh anak-anak kosan. Contohnya nih, aku nggak bisa kasih spesifik karena setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Kalau kalian bikin kosannya di daerah pabrik, biasanya kebutuhan mereka itu karena orangnya pekerja dan memang mereka tuh tinggalnya stay cukup lama dan harus sama keluarga tinggal di sana, mereka biasanya butuh kamar yang mungkin lebih cukup besar, terus fasilitas di dalamnya mungkin agak lebih besar, sehingga ketika mereka ngajak anaknya, ngajak istrinya, itu lebih worth it. Tapi kalau misalkan kalian itu bikin kosannya memang di tengah kota, yang notabene itu mahasiswa, itu kalian bisa cari kos-kosan yang kira-kira kalian maksimalkan secara dekorasi. Nah, setelah ketemu, nanti kalian bikinkan iklan yang nonjolin ke satu titik. Usahakan ada satu kuat tendangan untuk di depannya. Jangan sampai kalian itu kos-kosan yang gratis ini. Iklannya justru malah nggak menarik dan malah bikin bingung. Fokusnya ke satu hook yang paling kuatnya, baru nanti mungkin kalian bisa menambahkan fitur-fitur kayak, ya ini ada kosannya, ini bersih, daerahnya sini. Kalau misalkan kalian mau bookinglah sekarang. Nah, setelah kalian sudah mengemas, satu poin yang paling kuat kalian perhatikan, harus ada talent di dalam videonya tersebut. Karena aku juga udah pernah nih, coba bikin foto atau iklan yang tidak ada orangnya dan ada orangnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, dari jumlah likes-nya dan jumlah komennya itu jauh lebih banyak yang mana. Dan ini nggak berlaku hanya dalam bentuk foto, tapi video pun juga sama. Karena di zaman sekarang, di mana dunia itu menawarkan semua produk, makanya konten-konten yang menggunakan ada narasi manusia, itu akan jadi jauh lebih blowing. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu adalah tempat di mana kalian harus menargetkan iklannya kalian itu sendiri. Karena percuma kalau kalian sudah bikin kontennya dengan sangat menarik, produknya sangat bagus, iklannya ke tempat yang tidak tepat, audiensnya itu tidak benar-benar mendapatkan iklan dari kalian. Contohnya, kalian masih menggunakan banner gede-gede dipasang di depan kosannya kalian untuk berharap akan ada mahasiswa yang lewat dan pengen ngekos di sini. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Di zaman dimana generasi milenial, Gen Z, itu mereka semua dipermudah dengan informasi, mereka nggak akan mau yang namanya kerja keras untuk keliling cari kosan. Mereka kan lebih ke trigger kalau misalkan dapat iklannya dari smartphone-nya mereka. Nah, sebenarnya ada beberapa opsi untuk kalian mengiklan
jalankan. Ada aplikasi pihak ketiga yang bisa nyediain dari jasa pemasaran, bookingan, sampai bantu handling operasional juga. Cara ini sebenarnya bagus, tapi aku sendiri tuh kurang suka. Karena kos-kosan itu beda dengan bisnis pada umumnya. Kalau di dalam kos-kosan, ya ketika kalian punya 15 kamar, ya cukup 15 kamar aja. Kalau kalian mau meningkatkan, itu butuh investment yang cukup besar untuk nambahin lagi. Dan biasanya ketika nambahin lagi itu, semua anak-anaknya harus dikosongin dulu. Karena akan berisik dan tidak nyaman kalau tinggal sambil ada pembangunan ke atas. Jadi seringkali ketika kita pakai pihak ketiga, itu nggak ada cuan-cuannya. Nah, alih-alih pakai pihak ketiga, aku sendiri pakai iklan yang mengarahkan ke WhatsApp. Jadi iklannya itu akan tayang di Facebook dan juga Instagram. Nah, mereka yang tertarik, mereka bisa langsung klik, terus langsung dibawa chat sama kita di WhatsApp. Menurutku, cara ini jauh lebih efektif. Karena aku sendiri jadi jauh lebih banyak dapat kontak customer dari iklan yang mengarahkan ke WhatsApp. Kita juga bisa langsung jelasin detail-detail kos-kosannya kita langsung di WhatsApp itu. Berhubung aku sudah punya 20 kosan lebih, kalau misalkan ada kosan yang memang sudah full dan iklannya itu masih running, aku bisa pindahkan orang yang tertarik kosan A pindah ke kosan B. Ini semua jadi sangat mudah karena semua negosiasinya sejak awal pertama chat sudah dilakukan di WhatsApp. Nah, aku yakin dari kalian yang nonton video kali ini, nggak semuanya orang itu paham sama teknologi iklan ini. Nah, makanya aku bakal detailin secara spesifik cara teknisnya untuk kalian bisa ngiklan dengan baik dan benar. Nah, teknisnya kalian bisa langsung bikin iklannya di Ads Manager, tinggal pilih interaksi ke WhatsApp. Dari desktop, kalian klik mengelola iklan, terus klik buat, lalu pilih menu interaksi di menu tujuan kampanye. Gunakan pengaturan yang direkomendasikan. Tulis nama kampanye, misalnya di sini aku tulis campaign first cost. Lalu klik berikutnya. Jangan lupa hubungkan nomor WhatsApp-nya di menu aplikasi pengiriman pesan. Kalau belum terhubung, klik dulu hubungkan akun. Terus masukkan nomor WhatsApp kamu. Terus pilih WhatsApp. Pilih budget. Kalau masih mau coba-coba, pilih yang paling kecil dulu. Lalu kemudian kalian pilih durasinya. Nah, kalau aku rekomendasikan butuh minimal 7 hari untuk Meta bisa mencari customer yang paling sesuai dengan iklan yang kamu buat. Baru kalian ini bisa lihat apakah yang salah itu dari iklannya atau audiensnya itu yang memang belum tepat. Baru setelah itu kalian bisa pilih lokasinya dan usia target marketnya. Terus klik tambahkan media, pilih foto atau video yang benar-benar harus bagus, fokus, jelas, dan simple. Terus kalian harus cek penampilannya gimana. Kalau croppingannya kalian ngerasa kurang bagus, kalian sesuaikan lagi. Terus tuliskan pesan kamu di edit pesan. Saranku kalian tulis yang personal seperti ini. Halo, selamat datang di First Cost. Ada yang bisa dibantu? Periksa sekali lagi, kemudian klik terbitkan. Dan tinggal pilih menu bayarnya seperti apa. Gampang kan? Nah, setelah kalian tahu cara ngiklannya seperti apa, ada satu peran penting lagi untuk meningkatkan okupansi kos-kosannya kalian, yaitu masuk ke poin keempat, admin. Jadi ini adalah part yang nggak kalah penting, karena akan percuma kita ngiklan sebagus apapun kalau misalkan closing rate-nya itu sangat jelek. Untuk admin harus diajarin gimana caranya bisa fast response. Karena ada satu riset dari Forrester yang bilang seperti ini, 78% customer bakal melakukan pembelian di toko yang menjawab pertanyaan mereka secara cepat. Nah, bukan sekedar balas cepat, tapi mereka harus bisa menjawab kebutuhan dari customernya itu. Makanya pastikan setiap kali mereka tanya jawab, harus mereka sering bertanya, sehingga tahu dulu kebutuhannya apa. Baru kalian tambahkan fitur-fitur yang bisa menjawab keresahan dari mereka. Dan nggak lupa, admin yang bagus harus tahu gimana cara follow up. Bukan sekedar cuman tanya kak gimana jadi nggak, mau nggak. Bukan yang seperti itu. Mereka harus bisa benar-benar membuat sebuah event. Contohnya, kan sebenarnya kita ini minggu lagi ada mau kostur. Ada 5 anak atau 6 anak yang kira-kira akan datang bersamaan. Nah, kakak kira-kira berminat nggak untuk ngecek-ngecek dulu aja lokasinya. Nah, kadang-kadang kayak gini tuh menimbulkan suatu event yang dimana dia nggak terkesan untuk dipaksa mau atau nggak. Mereka lebih pengen, oh ada event ya, menarik juga nih, boleh aku coba ikut ngecek deh gitu. Nah, kalau mereka terasa tertarik, ya walaupun bukan sekarang mereka mungkin deal, ya nggak apa-apa, mereka lihat dulu aja. Dan pasti biasanya ketika mereka lihat ada beberapa anak yang ada di sana dan unitnya mungkin cuma ada 1-2 unit, nah mereka akan langsung ke trigger untuk cepet-cepetan bayar karena ngelihat produk kalian itu bagus banget, dari interior bagus, dari lokasi juga bagus. Jadi kesimpulannya, okupansi kos-kosan itu memang bergantung dengan banyak faktor, bisa dari lokasi, fasilitas, dan juga interiornya. Tapi yang lebih penting, kalau produk kalian itu sudah bagus, kalian udah tahu dong masarinnya harus lewat iklan supaya produk kalian itu tidak jadi sia-sia. Nah, aku sangat merekomendasikan kalian buat pakai iklan yang langsung mengarahkan ke WhatsApp supaya ini lebih efektif dan lebih efisien, dan kos-kosan kalian itu auto naik okupansinya. Buat kalian yang pengen coba pakai iklan ini, kalian bisa pelajari lebih lanjut dengan cara kalian klik link yang ada di box description di bawah ini. Nah, thank you for watching, dan seperti biasanya,
semua akan properti pada waktunya. Semoga dengan video ini kalian bisa bikin kosan kalian jadi okupansinya di atas 90%. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!